Halo, aku Nadia. Aku Dwi. Kami dari Hey Sister. Akhirnya keputusannya yang kita tunggu-tunggu datang. Tuh kalau kalian pasti juga tahu. Ini kita sambil minum dulu ya. Mungkin yang ini. Coba dibaca sis, itu minuman apa sebenarnya kok ijo-ijo lagi? Seger nih kayak itu. Ini Seasons Winter Melon Drink. Winter Melon? Apa tuh? Ini kayak merek jadul gitu nggak sih? Iya, FNN. Merek soda jadul gitu. Bentar Coba ya. nggak tunjukin gambarnya dulu sis. Iya. Agak-agak. Tahu nggak sih ini? Ini nih. Ini FN. Iya, ini nih gambarnya. Nah, Gambar buahnya. ini buahnya nih aneh banget. Kok timun ya? Itu timun apa bukan sih? Kayak timun ya, terus tulisannya Winter Melon. Cuman aku baca nih, komposisinya adalah air, gula, buah kundur. Buah kundur itu apa sis? Nah, udah terus perisa-perisa gitu. Coba Englishnya mungkin ada buah kundur. Englishnya buah kundur itu winter melon tadi. Oh iya sih. Winter melon strips, mungkin timun. Kita coba saja buka dulu ya. Ya. Ini juga bahasa Indonesia minuman berperisa kundur. Kundur. Kundur pacul. Tuh apa ya di sini tadi? Ya. Bekas jamu nih. Kok kayak teh ya? Kayak teh ya. Oh. Masih ada ini. Ini mah teh, bukan ya? Ya kita coba aja apa rasanya seperti teh. Silakan dulu. Khawatir saya. Apa baunya? Baunya sis. Itu kayak bau ini enggak sih? Palm sugar, bukan ya? Bisa jadi. Atau kayak dawet gitu loh. Iya, kayak minuman jadul. Aku cobain ya. Iya, silakan. Diproduksi Di Malaysia. manis. Lalu Lalu aku tidak bisa menjelaskan itu rasa apa. Kamu bingung kan sih? tentu kami bingung. Ini tuh kayak juruh something. Kalau kalian tahu orang jualan dawet atau apa tuh yang biasanya manis-manisnya itu loh, yang dawet yang dituangin, jadul. ya, gitu. Itu kan biasanya dikasih pemanisnya itu. Nah, itu seperti itu. Iya, pemanisnya tuh kita nyebutnya orang Jawa tuh juruh gitu kan. Nah, ini tuh kayak juruh-juruhnya gitu. Juruh apapun gitu. Aduh, aneh banget nih minuman. Dan ini nggak ada sodanya sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Kayaknya lumayan lah. Kalau daripada yang sirsak, aku mending sirsak deh. Ini agak gak jelas gitu sih. Iya sih, kita salah pilih mungkin. Oh, Tapi iya sih sesuai ini warnanya juga ini kan apa oren-oren coklat gitu ininya. Tapi buahnya putih padahal ya. Nggak tahu deh. nggak tahu ini apa. Nanti kita cari ya. Dan ternyata hasil dari persidangan antara Johnny Depp dan Amber Heard, kita tahu bahwa Johnny Depp adalah yang memenangkan persidangan pada hari itu. Juri menetapkan, kan awalnya tuntutannya Johnny Depp ke Amber itu 50 juta dolar. Amber menuntut balik Johnny Depp 100 juta dolar. Gila gak tuh? Iya, aduh gila banget kalau emang itu yang menang Amber sih, aku kasihan banget sama Johnny. Ternyata yang menang Johnny, tapi dari jurinya memutuskan nominal yang diperoleh Johnny atas perbaikan nama baiknya itu sekitar 15 juta dolar. Jadi bukan 50 sesuai tuntutannya Johnny.
Tapi ada beberapa poin yang Amber tuh juga benar bahwa dia tuh bisa mengalami nasib buruk juga gitu loh gara-gara kasus itu. Nah, akhirnya juri memutuskan Johnny harus bayar ke Amber 2 juta dolar. Nah, anggap aja Johnny dapatnya cuma 13 juta ya. Dan kabar-kabar terakhirnya ternyata Amber tuh kayak nggak punya duit sebanyak itu. Net worth-nya dia jadi kayak kekayaan perkiraannya tuh cuman berapa ya? 8 apa berapa juta gitu. Dia pokoknya masih kurang banyak lah ngutang ke Johnny itu dia. Orang satu film Aquaman itu kan dia bilang yang Aquaman 1 kalau nggak salah 2 apa 3 juta gitu bayarannya. Setelah itu harusnya naik jadi 4 gitu. Nah, dari situ aja kita juga udah bingung kan gimana tuh dia bayar ya? Iya. Apakah dia akan mencari sugar daddy untuk membayar? Ngeri sih, ngeri. Iya, itu ngeri sih. akhirnya. Oh ya, terus itu juga yang kita lupa belum bahas, ternyata tuh sebelumnya Amber tuh juga pernah nikah sama cewek, jadi dia tuh bi gitu kayaknya. Nah terus pas sama ceweknya itu juga artis gitu, tapi ya nggak terkenal juga. Pernah KDRT juga, dilerai di bandara gitu. Terus kayak ya itu apa nggak menambah ini gitu bukti ya? Bukti yang Iya tuh saksi-saksi pas yang kejadian tangannya putus itu kan di Australia. Nah di Australia tuh sebenarnya mereka berlibur apa sama teman dan keluarga gitu. Nah teman-temannya Amber ini jadi saksinya Amber kan. Tapi tuh salah satu temannya pas ditanya juga ternyata pernah dipukul pas di situ ya. Didorong karena apa nggak bisa nemu apa gitu pokoknya. Mereka berantem ribut-ribut kecil terus habis itu didorong sama Amber. Terus habis itu di akhir-akhir sama pengacaranya Johnny kan ditanya, jadi kamu masih temenan nggak sama Miss Heard gitu kan. Terus si temennya ini diem dulu kayak berapa detik lama ya. Iya. Diem dulu terus baru jawab, kayaknya enggak gitu ya. Enggak berteman juga tapi enggak ngobrol juga gitu. Jadi dia kayak bingung gitu. Terus kayak kita ya aneh aja. Kok temennya kayak gitu sedangkan saksi-saksinya Johnny tuh yang teman-temannya tuh ya masih yang bersedih untuk Johnny sampai nangis-nangis itu ya gini kok. Iya, kayaknya orang-orang di sekitar Amber tuh tahu deh kalau dia tuh kayak gitu deh. Tapi mereka masih melindungi. Terus dia masa si Amber itu juga itu bilang 911 tuh bohong kan? Iya. Kan dia telepon 911 waktu kejadian habis bertengkar sama Johnny. Manggil ada polisi yang datang. Terus polisi tuh bilang udah ada 3 polisi tuh di pengadilan yang dipanggil. Itu mereka semuanya bersaksi kalau mereka nggak lihat ada KDRT di rumah itu, nggak lihat ada luka di wajah Amber, nggak lihat apapun, kayak cuman barang-barang yang berantakan. Iya, terus cuman Amber tuh wajahnya merah karena nangis kan nggak salah, bukan kayak ada luka gitu, nggak ada. Terus tapi Ambernya bilang kalau mereka tuh kayaknya itu nggak bener sih gitu, kayak dia tuh, terus dia tuh gini loh, apa sih, mendongak kayak sepanjang persidangan. Iya, kayak congkak banget. Terus yang lucu juga, Amber itu pernah buang hajat di tempat tidurnya mereka. Iya, masa dia ngepup tahu di tempat tidurnya Jody itu habis bertengkar masalah. Oh my god, apa tau nggak tahu aku masalahnya, udah lupa ya pokoknya. Kita tuh masalahnya apa, tiba-tiba tuh pagi-pagi tuh Johnny tuh nemu ada pup manusia di tempat tidurnya dia. Terus Amber tuh bilang itu tuh pup anjing, padahal Johnny tuh apal banget kalau pup anjingnya itu nggak segede itu. Nah iya, si Amber itu bilang kalau itu pup anjing. Johnny tuh bilang dia apal, nggak mungkin lah pup anjing segede itu kan, tuh gede banget kayak pup manusia gitu. Terus kalau kalian punya hewan peliharaan pasti apal lah kayak gimana bentuknya atau baunya gitu ya. Iya, si Amber tuh tetap ngotot kalau itu anjingnya gitu. Dia anjingnya disalah-salahin. Iya. Dan katanya orang-orang yang analisis gitu ya, itu di luar persidangan tuh bilang kalau orang-orang yang semacam Amber tuh emang kayak gitu, menunjukkan gejala-gejala psycho gitu loh. Kalau dia ingin membalas tuh ya kayak gitu caranya, kadang dia pakai bunga gitu. Oh my god, Gila deh. sumpah.
Nggak habis pikir ya. Iya, nggak habis pikir. Terus sampai ada tuh yang orang dari Law and Crime tuh ngomong kayak gini, iya ya, aku tuh pengen nyari tahu di mana film yang pertama kali Johnny ketemu sama si Amber. Karena Kok titik bisa? masalahnya tuh di situ. Iya, kok Kenapa bisa? Johnny ketemu? Johnny tuh ketemu Amber, hidupnya tuh udah sempurna Iya. gitu. Oke, Ya, aku sis. habisin dulu ya ini. Iya. Nah, begitulah kisahnya mereka. Kalau kalian pengen lebih detailnya perjalanan persidangannya bisa kalian lihat di Law and Crime. Masih disimpan kok live-nya itu sampai ada yang berapa jam, 1 jam, 2 jam, 7-8 jam. juga ada. Karena tuh aku juga baru tahu ternyata serunya sidang di Amerika gitu ya, bisa siarkan sama pers gitu. Tapi ternyata tuh juga apa sih permintaannya si Johnny Depp itu gitu, karena kayaknya biar selain kan biar membuktikan kalau dia itu nggak salah, tapi juga memperbaiki namanya dia di mata publik kan. Iya, kayak Biar dia publik tuh bisa ngelihat sendiri. iya, meskipun dia tuh kalah, publik tahu apa sebenarnya seperti apa. Dia sampaikan semuanya itu di pengadilan yang terbuka, dan pengacaranya tuh juga itu kan tempatnya di Virginia. Nah, itu dia juga menyarankan di situ untuk bisa melakukan sidang terbuka, karena di Virginia itulah yang ada peraturan membolehkan untuk sidang terbuka. Kalau di Washington mungkin atau di mana ya? Iya, harusnya kan Nggak di bisa mungkin. tempat pernikahan mereka tuh juga bisa kayak di LA gitu-gitu, tapi nggak dipilih Virginia juga karena base campnya si Washington Post itu servernya atau HQ-nya gitu di Virginia itu. Ya, selamat untuk Johnny Depp, bukan atas kemenangannya ya, kalau kita itu selamat dia udah bisa mengungkapkan jujur ke publik. Itu kan berat banget mengungkapkan traumanya dan sudah membersihkan namanya. Ya, kalau menang itu cuman bonus aja menurut kita, karena dia udah bisa membuktikan ke publik seperti apa mereka sebenarnya dulunya. Ya, semoga nggak ada lagi hal-hal seperti itu ya. Terus untuk lawyer-lawyernya Johnny juga keren banget sih. Iya, salut sih. Mereka tuh hebat banget sih ya. Apalagi tuh kayak yang cewek itu pinter loh. banget gitu loh pertanyaan-pertanyaannya dibandingkan lawyernya Amber yang berkutat di situ terus Iya terus sih. Cuman kayaknya nggak bisa nyalahin lawyernya Amber juga, karena mungkin kan gimana terjebak kalau kayak bunda. sesuatu yang mungkin tidak benar itu kan nggak bisa dipertahankan. Mau kayak gimana? Jadi dia nggak ada banget sih. kayak Kayak kehabisan mungkin, bukti gitu loh. ya gimana ya, tapi ini klien aku Iya. gitu. Ya kan, tapi kayak mereka involve di kasus yang terkenal itu udah kayak prestasi kan buat para lawyer itu untuk menambah, Meskipun kalah. iya meskipun kalah, untuk menambah nama mereka tuh biar dikenal publik meskipun mereka kalah kayak gitu. Terus yang itu pengacaranya Johnny yang cewek tuh ya, kalau nanya keren banget tuh. Camille Vasquez itu kalau nanya kayak Cepet. iya, terus kayak apa tuh pernyataannya Amber tuh dibalik nanya lagi, tapi dia kayak sinis gitu loh. Itu kayak apa, kalau di Law and Crime tuh kayak dianalisa sebenarnya tuh kayak tricky dan risky banget gitu loh, kalau Ambernya itu gimana ya, dia tuh emang orang yang jujur, dia bakal si pengacaranya tuh kelihatan apa ya, kayak menjebak terus kayak jahat gitu. Tapi ini karena si Ambernya itu kayaknya bohong, jadi tuh tepat dipakai gitu, tepat sasaran gitu. Ada triknya gitu. Itu trik bertanyanya itu. Jadi kamu kayak ngembalikin pertanyaannya itu. Tapi yang agak heran juga netizen internasional Amerika itu tuh kayak sama aja sama netizen Indonesia gitu. Apa karena si Camille ini terlihat dekat sama Johnny Depp terus kayak dipacok-pacokin gitu, apakah mereka berpacaran gitu-gitu. Terus iya, masa dipasang-pasangin gitu. Iya. Kan mereka cuman hubungannya secara profesional ya. Ya itu kalau misalnya ada romantisme atau apa kan ya jangan dibawa-bawa sekarang gitu loh. Itu masih fokus ke mungkin kalau kasusnya. nanti ya udahlah ya, nggak tahu gitu. Tapi
pasti tuh ada aja. Ini kok kayak Indonesia banget gitu. Kayak ibu-ibu fans sinetron gitu. Sis, ayo kita laju ke minuman berikutnya. Apa tuh? Yang susu kita pakai yang bekas susu dulu. Ini adalah susu Real Good. Nah, ini ada gambar sapinya seperti biasa, Real Good. Kan dia bentuknya pouch. Itu emang dari awal kayaknya Real Good kayak gitu ya. Terus ini ada sedotannya di belakang. Terus rasanya adalah rasa sweet cheese. Sweet cheese, keju manis. Seperti apa itu sis? Silahkan dibuka. Ini kayaknya agak susah nuangnya. Ini nih, ini nggak dibuka di sini. Open here. Oh iya deh. Ternyata sekarang bisa di pojokannya. Iya. Oh, warnanya gini. Kayak karamel gitu. Iya, nggak putih gitu loh. Nanti suara. Ya, kamu dulu sih yang mencoba. Pasti enak. Baunya cheese-nya. Paling enak ini. Light banget sih menurut aku. Di luar dugaan, karena aku menduga dari warnanya kan kayak apa sih, karamel gitu kan. Tunggu. Nggak kelihatan malah. Nah gini, nah bener kayak karamel gitu. Kupikir dia akan asin atau manis karamel, tapi ternyata nggak terlalu manis, nggak terlalu asin juga. Kayak light banget. Lebih enak sih ya kalau terlalu manis tuh enak kan. Ini enak. Sayangnya kecil banget. Kurang deh kalau segitu. Ya, habisin aja sis. Oke. Lanjut yang terakhir. Apakah ini ya? Kita udah selesai ya ngomongin Johnny Depp sama Amber. Kita sedang menunggu film terbarunya Johnny aja sih. Ini adalah Fruity Freeze. Fruity Freeze. Apa itu Fruity Freeze? Strawberry dan anggur sensasi dingin. Mungkin apa ada min-minnya gitu. Mari kita cari tahu. Fruity aku juga percaya sih. Dari kita masih sekolah juga udah enak banget. Produknya sosok. Nggak usah semua deh sis. Kayaknya itu banyak banget. Nanti kita terlalu manis. Ya kalau ya selayaknya teh lah ya, makanya nih nggak kita tuang ke banyak-banyak, nanti kita udah minum manis dari tadi. Iya, diabetes bu. Silahkan dicoba dulu sis. Baunya enak kayak permen karet. Iya enak banget nih, kayak permen Fox. Kok nggak nge-freeze ya? Ada sih min-minnya gitu. Oh, aftertaste. Ya. Tapi kayaknya justru aku nggak senang min-minnya itu. Rasa kayak minum balsam ya? Iya, kayak habis gosok gigi terus minum air putih. Ya.
Habis. Habis. Ayo kita taruh di tengah ini semua minuman-minuman yang udah kita cobain. Ya sis, kalau kamu minuman favoritmu dari semuanya yang mana? Tunggu. Yang mana ya? Kayaknya yang ini deh. Karena aku suka rasa-rasa asem. Dan ini asemnya nggak seasem apa ya yang paling asem tuh. Pokoknya ini masih kayak yogurt cimori gitu-gitu yang nggak terlalu asem. Terus baru yang kedua yang ini. Ini light banget. Cuman kekurangannya adalah isinya sedikit. Terus kemasannya nggak ergonomis juga sih. Gitu. Udah sih. Yang lain kurang. Iya, yang lain kurang sih. Ini boleh lah mungkin kalau badannya lagi nggak enak ya. Bener. Kalau aku paling suka yang ini sih sis. Rasanya tuh pas banget kalau buat aku. Dan kalau yang lain mungkin ya yang paling nggak suka ini sih aku. Ini paling aneh menurutku. Ini sama ini berdua nih. Kalau aku yang merasa paling aneh yang ini malah. Cuma Karena manis doang. terus kalau yang ini udah expect kan karena dia jamu gitu kan. Jaga ini ya udah gitu. Oke, kita coba-coba minuman hari ini sudah selesai. Cut. Selanjutnya Bahas apa ya?